Shalom saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan pembahasan untuk David Semaine Bible Study kita. Dan kali ini kita akan kembali melihat tentang kehidupan Simpson. Kita sudah melihat dan membahas bagaimana Simpson lahir, janji yang diberikan kepada orang tuanya, dan kemudian bagaimana Allah mulai memakai dia. Dan di sini kita akan melihat apa yang terjadi pada kehidupan Simpson selanjutnya. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 kita akan melihat mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang Allah izinkan kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus memberikan hikmat di dalam hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan berikan kami kemampuan untuk hidup di dalam ketaatan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal yang ke-14, kita lihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Simpson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, saudara, kita perhatikan di sini bahwa dikatakan Simpson pergi ke Timna. Kata pergi di sini lebih khusus merujuk kepada pergi dari satu daerah yang tinggi kepada daerah yang lebih rendah, atau dengan kata lain dia turun ke Timna. Alkitab versi King James menerjemahkan demikian. And Samson went down to Timna. Dia turun ke Timna. Nah, saat Samson pergi ke Timna, dia berjalan turun baik secara geografis, tetapi juga secara rohani di sana. Sebab dengan pergi ke tempat ini, dia melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Allah dan bertentangan dengan panggilan kenadzirannya. Panggilan dia sebagai seorang nasir. Bahwa di sana dia bertemu dengan istri pertamanya, yaitu seorang Filistin, bukan bagian dari orang Israel. Dan kemudian nanti kita lihat dia akan menyentuh bangkai seekor singa muda yang dia bunuh, dan itu melanggar aturan kenazirannya. Nah, perhatikan bahwa seharusnya kita tidak pergi kepada tempat yang dimana Allah tidak kehendaki kita pergi ke sana. Karena justru saat kita melangkah keluar dari kehendak Allah, kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berjalan di luar dari batas yang Tuhan tetapkan, maka itu akan membawa kita kepada kemunduran rohani. Seorang penulis Inggris, J.K. Chesterton, mengatakan bahwa sebelum kita menggeser sebuah pagar, kita perlu bertanya, kenapa pagar itu ada di sana sebelumnya? Dan ini menjadi hal yang perlu kita renungkan. Juga dikatakan bahwa Simpson di sini melihat di Timna seorang gadis. Kita lihat bahwa dia terjebak kepada cinta pada pandangan pertama di sini. Nah, persoalan cinta pada pandangan pertama ini sangat kuat mempengaruhi seseorang. Kenapa? Karena melibatkan perasaan, dan hal ini berbahaya. Perhatikan bahwa Simpson katakan kepada orang tuanya di sini demikian. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Simpson lebih mengutamakan apa yang dilihat oleh matanya daripada apa yang Tuhan lihat dan kehendaki. Bahaya dari cinta pada pandangan pertama adalah bahwa orang lebih tertarik atau fokus kepada perasaan jatuh cinta itu daripada kepada orang. Nah, di sini yang menjadi pagar bagi kita untuk kita hati-hati. Menarik bahwa pilihan yang Simpson buat ini cukup gegabah, karena dia menyukai seorang wanita yang justru kemudian dia tidak peduli lagi apa yang terjadi di sana. Bahwa justru wanita ini berasal dari kaum Filistin, yaitu orang yang sedang menindas Israel, dan Allah sendiri memilih Simpson untuk membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Apa yang menjadi penyebab Simpson melangkah keluar terlalu jauh? Karena dia mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Alkitab memperingatkan kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-9. Betapa liciknya hati, betapa licik daripada segala sesuatu. Sehingga yang menjadi pagar bagi kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kepada perasaan kita, karena perasaan kita bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kembali kita lihat ayat yang keempat, bahwa kalau kita lihat sekilas, di situ dikatakan di bagian terakhir bahwa karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel, dan Allah memakai Simpson di sini, bahwa semua hal ini datang dari Tuhan untuk Simpson mencari gara-gara dengan orang Israel, untuk Allah bisa menjatuhkan hukuman kepada orang Filistin. Dan ada yang berkata bahwa kalau begitu tidak apa-apa, karena apa yang Simpson lakukan, itu Allah bisa mengubah itu dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Ya, betul, Allah bisa melakukan itu. Tetapi bahwa Simpson bertanggung jawab dengan ketidaktaatan yang dia lakukan.
Bahkan pada masa kita saat ini, ketika orang berjalan keluar dari kehendak Allah dan diberi peringatan, kemudian mereka mengutip dari Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Saudara perhatikan bahwa tetap Allah bisa bekerja dengan sesuatu yang di luar dari apa yang bisa kita bayangkan. Bahkan hal yang buruk bisa dijadikan hal yang baik, mendatangkan sesuatu yang baik. Tetapi ingat, kita bertanggung jawab dengan pilihan yang kita buat. Di sini Simpson melakukan sesuatu yang salah di sana, yaitu bahwa dia melanggar apa yang sudah Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 3 hingga ayat yang keempat mengenai aturan dilarang kawin campur antara bangsa Israel dengan bangsa Kanaan. Kita lihat juga bahwa di dalam Perjanjian Baru Paulus menulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Saya ingin untuk kita lebih berhati-hati melihat hal ini juga. Bahwa ini bukan berarti orang yang tidak percaya itu bejat dan rusak dan luar biasa buruknya secara moral. Bukan demikian kita melihat hal itu. Tetapi dalam hal membangun hubungan di sini, kita perlu perhatikan bahwa akan ada ketidaksepakatan mengenai hal yang paling utama di dalam kehidupannya. Bagi orang percaya, hal yang terutama dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus dan berjalan di dalam kehendak Allah. Sedangkan tidaklah demikian bagi orang yang tidak percaya bahwa Kristus bukan menjadi seseorang atau pribadi yang terutama dalam kehidupan mereka. Sehingga di sini kita perlu berhati-hati bahwa ketika orang yang tidak seiman berjalan bersama, mereka tidak sepakat pada hal yang paling penting dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini kita berbicara tentang membangun sebuah hubungan. Nah, hal berikutnya juga kita perhatikan bahwa memang Allah memakai Simpson terlepas dari ketidaktaatannya. Dan di sini kita lihat bukan berarti Allah menyetujui apa yang Simpson lakukan. Bahwa Allah memakai Simpson untuk pekerjaannya bukan berarti bahwa Allah menyetujui atau memberi persetujuan terhadap ketidaktaatannya. Ada orang Kristen yang berani membangun hubungan dengan orang yang tidak percaya dengan harapan bahwa ia bisa membawa orang itu kepada Tuhan. Tetapi saudara, itu adalah hal yang paling berisiko dan paling berbahaya. Sebab ada harga yang besar yang harus dibayar terhadap ketidaktaatan itu. Dan di sini kita diperingatkan lewat kehidupan dari Simpson. Lalu apa yang terjadi dengan Simpson kemudian di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9? Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Nah, perhatikan di ayat yang ke-5 di sini, bahwa lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna. Saudara ingat bahwa pembahasan yang sebelumnya kita lihat bahwa hal yang harus dihindari oleh seorang nazir adalah anggur. Nah, di sini Simpson berada di tempat yang berbahaya karena berpotensi untuk menjatuhkan dia. Ayat yang ke-7, di situ kita lihat bahwa maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simpson suka kepadanya. Alkitab memperingatkan kita di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Simpson tidak menjaga hatinya, tetapi justru dia membawa kehidupannya kepada sesuatu yang bisa menjatuhkan dia. Bahwa dia selalu berjalan ke dalam pencobaan itu. Ketertarikan Simpson kepada perempuan ini hanya karena apa yang dilihat oleh matanya saja. Karena itulah Yesus memperingatkan kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-22 demikian. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat yang ke-23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Peringatannya jelas bahwa kita harus menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan lewat apa yang kita terima lewat penglihatan kita. Dan ini menjadi peringatan yang besar bagi saudara dan saya. Ayat 8 hingga ayat yang ke-9, Simpson kembali melanggar aturan kenazirannya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Di sini dengan menyentuh bangkai singa ini, Simpson telah melanggar kenazirannya. Dan di sini menunjukkan bahwa dia tidak serius atau tidak melihat dengan serius panggilan kenazirannya atau panggilan hidupnya.
Bahwa kita mulai berkompromi dengan hal-hal di sekeliling kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka itu menunjukkan kita tidak serius dengan apa yang kita percayai, dengan pengakuan kita sebagai orang percaya. Inilah waktunya di mana kita mulai dengan serius melihat panggilan kita sebagai orang percaya, melihat apa yang Allah panggil bagi kita untuk kita lakukan, berjalan di dalam terang kebenaran firman-Nya, dan itu adalah sesuatu yang serius. Hubungan pribadi kita dengan Allah bukan hanya sekedar rutinitas, membaca Alkitab kemudian berdoa, tetapi kita mesti melihat bahwa panggilan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hal yang serius, berjalan di dalam ketaatan kepada Allah adalah hal yang serius. Tetapi Simpson terus berjalan di dalam ketidaktaatannya di sini, dan dia melangsungkan pernikahannya. Ayat 10 hingga ayat 14. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simpson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami mendengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Nah, di sini kita lihat saudara bahwa Simpson sebenarnya cerdas, dia sebenarnya pintar, tetapi yang menjadi persoalan dia tidak punya pengendalian diri yang baik. Dan juga ada sedikit sikap angkuh dari Simpson, menganggap bahwa dia lebih tahu dari orang lain, dan dia melemparkan teka-teki ini, walaupun dalam jangka waktu 3 hari itu tidak bisa dijawab, tetapi kembali dia tidak punya pengendalian diri yang baik. Lalu saat mereka tidak mampu menjawabnya, disinilah hal yang buruk terjadi kepada Simpson. Ayat 15 hingga ayat 20. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simpson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedang kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama 7 hari. Selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membacak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Dan di sini kita perhatikan saudara bahwa hal yang menjadi satu kelemahan dalam pernikahan Simpson adalah bahwa istrinya tidak punya rasa percaya kepada dia dan keberpihakan kepada dia. Kalau kita lihat, masalahnya akan lebih mudah kalau dia mengatakan tentang permintaan atau tekanan dari orang-orang itu kepada Simpson, tetapi itu tidak dilakukannya. Dan inilah yang membuat persoalan muncul di sana. Ayat 19 hingga ayat 20, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Saudara, kita perlu mencermati ini dengan baik bahwa roh Tuhan berkuasa atas Simpson di sini. Bukan untuk membalaskan dendam dan sakit hati Simpson, tetapi bahwa Allah memakai ini untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk berurusan dengan orang Filistin. Tuhan tetap memakai Simpson, tetapi ada harga yang Simpson bayar dari ketidaktaatannya. Di sini kita belajar bahwa berjalan dalam kehendak Allah merupakan hal yang penting. Melihat panggilan kita sebagai orang percaya adalah hal yang serius untuk kita lihat dan kita jalani dengan sungguh-sungguh dan bergantung kepada kasih karunia Allah. Dan yang berikut bahwa pengendalian diri merupakan hal yang penting bagi orang-orang percaya, sehingga kehidupan kita bisa menjadi hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan, walaupun singkat Bapa, tapi kami percaya bahwa apa yang menjadi kehendak-Mu, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang mengerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami kekuatan untuk hidup di dalam ketaatan dan berjalan di dalam kesetiaan untuk mengiring Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu Tuhan bahwa kami lemah, tapi kami percaya kami punya Allah yang kuat, Allah yang sanggup untuk menopang dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.